saya ingin menanggapi beberapa kontroversi yang berkembang seiring dengan sikap yang diambil Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya dalam kasus ini yang banyak kemudian dikritik oleh mantan pengacaranya atau mantan kuasa hukumnya. Ini aneh sekali. Harusnya kan sesama biskota dilarang saling mendahului, tetapi ya itulah yang terjadi ya. Coba kita akan bahas ya. Gini, kita sering mendengar mengenai soal kehadiran Jokowi dalam persidangan. Itu satu sisi. Semangat sekali orang mengatakan Jokowi harus hadir dalam sidang. Tapi di sisi lain ada kebutuhan untuk membebaskan Roy dan Tifa atau Roy Suryo Dr. Tifa dari penersangkaan yang itu adalah aromanya kriminalisasi. Jadi ada hal itu yang kemudian perlu kita sikapi gitu ya. Nah, begini ya. Idealnya adalah sidang ini memeriksa Jokowi. Idealnya begitu. Dan nanti kita bisa diharapkan mengklarifikasi apa yang dipunyai Jokowi. Oke. Tapi persoalannya adalah bagaimana dengan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Ada yang mengatakan, oh ini harus sampai pokok perkara. Harus sampai pokok perkara. Jokowi harus hadir dalam sidang. Oke, it is good news. It is good point. Tetapi ya, tidakkah kita kemudian berempati kepada korban kriminalisasi? Bagi saya pribadi, Sobat Era sekalian, yang harus diutamakan adalah bagaimana membebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa dari jerat kriminalisasi. Aneh sekali rasanya kalau kemudian itu tidak dijadikan prioritas. Mau mengatasnamakan bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Kenapa? Tentu seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa meng-hire, ya walaupun pro bono, lawyer-lawyernya dengan harapan dia bisa dilepaskan dari jerat kriminalisasi. Kenapa dikatakan kriminalisasi? Ya karena apa yang dilakukan beliau berdua itu dalam ranah kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Lalu mau diempankan, ini kan gak masuk akal ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Begini ya, kita harus bicara pakai urutan-urutannya. Gini urutannya tuh gini ya Sobat Era sekalian. Urutannya adalah, kalau menurut saya nih ya, soal bahwa Sobat Era sekalian tidak setuju itu soal lain. Tetapi persetujuan itu kan di prinsipal, baik di Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Apa yang diinginkan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Bebas dari perangkap kriminalisasi. Bebas dari kemungkinan digusnurkan dan dibambang terikan. Kan itu yang paling mereka inginkan. Dan itu tentu menjadi prioritas kerja para lawyersnya, para kuasa hukumnya, kalau seandainya para kuasa hukumnya itu harus bersidang karena kasus dilimpahkan. Jadi itu yang dulu, one thing for sure adalah mereka ingin minta dibebaskan dari jerat kriminalisasi. Sehingga at the first place itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Adapun pengungkapan ijazah Jokowi menjadi bonus. Kenapa menjadi bonus? Karena bukan forumnya. Ya, jadi urutan-urutannya begini. Kalau kita menjadi lawyers, misalnya di persidangan lah, katakanlah. Maka ada dua strategi yang disampaikan, dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan dan berhasil dalam hal penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Belum berhasil dalam konteks pasal 32 ayat 1. Tetapi sesungguhnya tidak ada risiko apapun seandainya permohonan pra-peradilannya ditolak. Justru keuntungan Roy Suryo adalah dia bisa belajar dari sidang Dr. Tifa. Apa kelemahan dan kelebihannya. Nah,
ketika Roy Suryo kemudian mendapatkan pembelajaran dari Dr. Tifa yang sudah masuk pokok perkara bahwa putusan selah itu mengabulkan, ya, maka Roy Suryo kan bisa mengikuti jejak Dr. Tifa walaupun dakwaan bisa lagi diubah. Jadi sobat sekalian, ya, kita ingin mengatakan bahwa kemenangan Dr. Tifa dalam putusan selah belumlah akhir dari perjalanan kasus ini. Seandainya jaksa penuntut umum masih mau mengejar dengan perbaikan atau dengan perlawanan. Artinya case, ya kan, close, case is not close yet. Jadi case-nya belum close. Nah, demikian juga Roy Suryo yang menempuh pra-peradilan terlebih dahulu, case-nya juga belum close. Dan pra-peradilan juga belum mengabulkan permohonan untuk menghapuskan pasal-pasal tertentu. Jadi terlalu prematur untuk mengatakan bahwa pra-peradilan dan putusan selah itu adalah alat untuk menguntungkan Jokowi. Pra-peradilan dan putusan selah atau nota perlawanan, ya, adalah alat untuk membebaskan Roy Suryo dari jeratan hukum, termasuk juga Dr. Tifa. Apakah akan berhasil atau tidak, ya kita akan lihat. Let's say misalnya kalau berhasil, maka dalam konteks Roy Suryo kalau berhasil, maka ketika dia harus maju ke perkara pokok, jangannya sudah rontok semua pasalnya. Atau bahkan penetapan tersangkanya dibatalkan. Misalnya begitu. Oke. Dalam konteks Dr. Tifa, putusan selahnya dikabulkan dan jaksa karena sudah merasa no case, tidak ada kasusnya dan dipaksa-paksakan kasus ini, tidak melanjutkan baik dalam ranah perlawanan maupun ranah perbaikan. Maka yang terjadi adalah case close untuk Dr. Tifa dan case close juga untuk Roy Suryo. Tapi kan itu skenario menang. Dan itu tidak salah kalau seandainya kita mau menggapai kemenangan. Saya bukan menggapai kemenangan, tapi membebaskan Roy dan Tifa dari jeratan kriminalisasi yang mengancam dia hingga 12 tahun penjara. Ya, sobat era sekalian bisa nggak membayangkan bagaimana perasaan orang yang diancam dengan 12 tahun penjara? Kalau yang mengatakan kita harus ke pokok perkara, enak saja, coba saja dia yang menggantikan. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata baik pra-peradilan maupun putusan selah bisa dilewati untuk masuk pada pokok perkara? Maka kita bicara tentang step kedua, mau tidak mau harus head to head dengan Jokowi. Nah, dalam konteks Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang mereka harus lakukan adalah membuktikan bahwa mereka tidak melakukan fitnah terhadap Jokowi. Kan itu kalau kita bicara urutan hukum acaranya. Jangan lupa, ini adalah bukan sidang pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Tapi ini adalah sidang pencemaran nama baik dan fitnah plus manipulasi dokumen pasal 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Sehingga yang harus di-challenge adalah 4 dakwaan tersebut. Menggunakan pasal 433 dengan ancaman hukuman 9 bulan, 434 dengan ancaman hukuman 3 tahun, 32 ayat 1 undang-undang tadi KUHP baru, ya. Lalu kemudian Undang-Undang 11 2008 pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Inilah yang kita berusaha. Nah, kalau pembebasan itu harus head to head dengan Jokowi, apa boleh buat? Kita akan buktikan bahwa tidak ada fitnah dan pencemaran nama baik dalam konteks ini. Misal, ya, fitnah. Kita harus buktikan apakah betul omongan Mas Roy mengenai 99,9% ijazah itu palsu. Tapi jangan lupa, penelitian itu subject to, ya, subject to. Subject to siapa, ya? Dokumen Dian Sandi yang diupload pada tanggal 1 April 2025. Yang kedua adalah soal pencemaran nama baik.
katakan ini adalah for the public interest, ada kepentingan publik di sana, baik di legitimasi oleh pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun putusan KIP sendiri yang mengatakan bahwa informasi dalam ijazah Jokowi adalah dokumen publik. Jadi saudara sekalian, sehingga pasal fitnah dan pencemaran nama baik bisa dirontokkan. Bagaimana dengan yang 8-12 tahun penjara? Harus juga bisa dirontokkan karena jauh panggang dari api. Dalam pasal itu ada sebuah pre-requirement, ada requirement lah, bahwa dokumennya itu harus diedit, ditambah, dikurangi, dirusak, sehingga yang tadinya tidak bisa diakses, accessible for everybody misalnya. Lalu kalau itu malah membantu kejahatan, yaitu dokumen yang fake, yang tidak original, yang yang tidak asli, seolah-olah menjadi dokumen yang asli. Jadi itu juga bisa dirontokkan karena apa yang dikatakan atau yang dilakukan Dr. Tifa dan Roy Suryo berkebalikan. Mereka mengatakan dokumen itu tidak asli dengan keyakinan masing-masing. Roy Suryo dengan ilmu telematikanya, termasuk dia melakukan yang namanya ELA, Error Level Analysis. Sementara Dr. Tifa menggunakan matematika kedokteran, yaitu model Bayesian dan Monte Carlo yang mencapai kesimpulan 92,37% berbeda gambar Jokowi tersebut. Nah, saya hanya mengutip dari mereka. Jadi sekali lagi sobat RH sekalian, ya, yang one thing for sure adalah bagaimana menyelamatkan Dr. Tifa dan Roy Suryo dari kriminalisasi. Dan harusnya ini menjadi PR kita from the beginning ketika dia ditetapkan atau dilaporkan, ditetapkan sebagai terlapor, tersangka, dan kemudian terdakwa. Kok orang berpikir bahwa kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo ini akan sampai pada kesimpulan ijazah itu palsu atau tidak? No way. Untuk mencapai kesimpulan bahwa ijazah itu palsu atau asli, maka dudukkan Jokowi ke dalam kursi sebagai terdakwa, baru bisa. Sehingga nanti jaksa penuntut umum membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu, tapi bukan ijazahnya yang dipersoalkan, tapi penggunaan dokumen palsunya. Nah, itulah yang kemudian seharusnya yang di-endorse, didorong, disupport, yaitu bagaimana siapapun, kalau misalnya ada lawyer yang merasa jagoan, silakan adukan Jokowi ke Barreskrim Mabes Polri, desak agar dijadikan tersangka dan kemudian menjadi terdakwa. Karena kalau dia dijadikan terdakwa, maka pembuktian ijazahnya akan paripurna dan itu akan mengikat. Dalam konteks kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, seandainya misalnya ini masuk pokok perkara dan Jokowi dipanggil sidang, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Jokowi tidak mau datang sidang? Apakah dia bisa diseret, bisa dipaksa? Nggak bisa. Nggak bisa dia dipaksa. Paling dia nanti malu mengatakan, wah ini orang pembohong. Nah, ya udah biasa kan kalau membohong itu. Jadi ketika dia tidak datang, maka seperti kasus Nikita Mirzani, pencemaran nama baik, ya, yang melibatkan artis Nikita Mirzani, yang kemudian tidak diproses lebih lanjut karena pelapor atau pengadunya tidak hadir dalam persidangan. Nah, dalam konteks Jokowi ini saya tidak tahu bagaimana skenarionya, tapi kalau seandainya pasal delik aduan absolut mengenai pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak diproses lebih lanjut, maka jangan lupa ada pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008 yang sudah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum sebagai delik umum yang proses penuntutannya tidak bergantung pada dicabut atau tidaknya laporan oleh Jokowi. Bahasa JPU mengatakan negara tidak kehilangan hak menuntut kalaupun ada restoratif justice atau ada SP3 bagi delik aduan tersebut. Makanya saya katakan,
Kalau begitu berarti Rismond pun bisa tetap didakwa, dituntut dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Walaupun saya katakan semuanya ngawur. Untuk konteks Rismond ngawur, ya, penyidiknya. Untuk konteks Dr. Tifa dan Mas Roy apalagi. Sehingga pasal 32 dan ayat 1 dan pasal 35 itu betul-betul pasal yang digunakan untuk bargaining power agar bisa menangkap, ya, dan menahan baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Jadi saudara sekalian, ya, instead of kita seolah-olah sok jagoan, ya, maka yang harus kita pahamkan adalah ini bukan persidangan mengenai pembuktian ijazah palsu atau asli, tapi ini adalah sidang pencemaran nama baik dan fitnah, di mana kehadiran Jokowi itu bukanlah kehadiran yang bisa dipaksa. Kalau Jokowi tidak hadir, maka kita tidak bisa apa-apa. Kalau Jokowi hadir pun, dia jawab dalam kapasitas dia sebagai pelapor, saksi, dan lain sebagainya. Di mana yang akan menjadi konsentrasi adalah perasaan dia, yang merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Itu kan yang akan diproses. Ya kan? Nanti akan ditanya, Anda dihina di bagian mananya dan lain sebagainya. Sementara sebagaimana Presiden Bambang Tri dan Gus Nur, ijazah yang asli, sokol asli tidak akan pernah ditunjukkan. Nanti kalau misalnya peradilannya tidak independen, dikatakan tidak relevan dan lain sebagainya. Karena yang akan dibuktikan itu adalah 28 link, di mana Dr. Tifa kebagian 5 link dan Roy Suryo kebagian 6-7 link. Kan itu yang mau dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum tidak hendak membuktikan apakah ijazahnya palsu atau asli. Kita yang berkeinginan untuk itu, tetapi mekanismenya harus cari medan lain. Makanya saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian juga ada UI Watch-nya dan Rustam Effendi yang mengadukan ke Bareskrim Mabes Polri. Mereka mengatakan tim pemburu ijazah palsu. Saya setuju. Kasih data sebanyak-banyaknya kepada Bareskrim sehingga Bareskrim menyerah. Bila perlu Jokowi dilaporkan ke dari seluruh Indonesia bahwa dia sudah menggunakan ijazah palsu. Jadi sekarang penggunaannya yang dipermasalahkan, bukan pembuatannya. Karena kalau ada ijazah palsu tapi tidak digunakan untuk apapun misalnya, enggak ada masalah. Saya ada paspor Inggris tapi paspor-pasporan alias souvenir. Tapi kalau misalnya paspor beneran dan digunakan untuk menyelundup misalnya, itu baru jadi masalah. Jadi sekali lagi, ya kan, bisa saja kita bikin ijazah tapi ijazah-ijazahan. Wah, ini Harvard University, kita tempel, ya. Itu souvenir. Tapi begitu ijazah itu dipakai untuk menipu, melamar jabatan-jabatan tertentu, maka disitulah persoalannya. Jadi sobat semuanya, ya, coba berpikir yang agak waras sedikit, ya kan. Agak lucu sekali kalau seandainya lawyer itu tidak menggunakan, tidak memakai keinginan kliennya. Masa dia merumuskan keinginannya sendiri? Ya kayak gimana? Dia harus menjalankan dan merumuskan keinginan klien. Kalau tidak cocok, ya mundur. Habis hubungan. Kalau cocok, jalan terus. Di satu sisi. Tapi bisa juga prinsipalnya atau kliennya yang tidak berkenan lagi dengan lawyernya. Kalau masih ada hak dan kewajiban, diselesaikan. Misalnya pembayaran dan lain sebagainya. Tetapi yang saya dengar kan semuanya kan pro bono ini. Enggak ada yang lawyer yang dibayar, ya. Gitu. Jadi begitu sobat sekalian, ya. Saya cari pertanyaan yang relevan dari sobat sekalian. Coba lihat, ya. Belum ada, baru bilang hadir saja. Jadi Roy CS akan menuntut balik Jokowi enggak, Bang? Nah, ini boro-boro kita bicara tentang menuntut balik. Ini saja belum jelas apakah Roy Suryo atau Dr. Tifa bakal bebas atau tidak, lepas dari dakwaan atau tidak.
terlalu prematur untuk mengatakan mereka sudah lepas dari dakwaan. Untuk Dr. Tifa, seandainya jaksa tidak meneruskan, tidak melakukan perlawanan atau perbaikan, maka case close. Tapi kalau jaksa melakukan perbaikan misalnya, maka ya kasus lanjut. Walaupun tetap ada keberatan nota perlawanan, tapi itu akan dilihat dalam hasil akhirnya. Artinya akan ada sidang berbulan-bulan. Walaupun kalau kita lihat kehendak hakim ya, yang dimention hakim itu bukan perbaikan tapi perlawanan. Hakim mengatakan dalam konteks pasal 206. Tetapi kalau dilakukan perbaikan, ya kita nanti akan lihat apakah akan diterima hakim atau tidak. Oke. Berikutnya adalah Mas Roy. Mas Roy masih menjalankan pra-peradilan, berupaya untuk merontokkan pasal-pasal terutama Undang-Undang ITE yang mengancam 8-12 tahun penjara plus minta ganti rugi ya atas penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dianggap tidak sah. Dan ini adalah sebuah mekanisme hukum biasa saja. Oh, Mas Roy mengulur-ngulur waktu. Buat apa mengulur waktu? Kan Roy Suryo tidak ditahan. Orang mengulur waktu itu kalau ditahan. Sehingga nanti kalau sidang pokok perkaranya dia sudah bisa dilepaskan dan kemudian bisa punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan mekanisme defense-nya. Jadi begitu ya sobat era sekalian. Jadi kita harus memahami seperti ini. Jangan kemudian ya jangan kemudian kita kemudian berpikir bahwa biarkanlah kepala atau leher Roy Suryo dan Dr. Tifa diumpankan agar Jokowi datang ke pengadilan. No way. Datang tidaknya Jokowi bergantung pada dirinya sendiri. Kalaupun dia mengatakan bakal datang dan kemudian dia tidak datang, tidak ada upaya untuk memaksanya karena dia berstatus sebagai saksi atau pelapor. Ya paling konsekuensinya adalah laporannya tidak diteruskan atau dianggap nanti pasal pencemaran dan fitnahnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena yang bersangkutan tidak hadir sendiri dalam persidangan. Tapi jangan lupa pasal 32 S1 dan pasal 35 yang ancaman hukumannya lebih berat itu menanti. Mudah-mudahan sekali lagi ya, kalau saya mudah-mudahan kita bisa mengakhiri dan membebaskan baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo, dan kemudian kita harus mencari cara lain yang lebih menukik, lebih mematikan untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu, tapi dikaitkan dengan penggunaannya kalau kita mau bicara perspektif pidananya. Tapi bisa juga dalam perspektif perbuatan melawan hukum, perdata, kita bicara bagaimana kesiapan Jokowi untuk hadir di sidang perdata dalam hal pembuktian ijazah, bukan untuk mengkriminalisasi atau menghukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima oleh sobat sekalian. Kalau tidak, ya nanti saya jelaskan lagi lah ya. Karena kalau kita bicara tentang heroisme, ya kita lawan Jokowi, ungkap ijazah palsu dan lain sebagainya. Setuju bro, tapi di sini salah kamar. Kamarnya bukan di kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kamarnya harus di kasus pidana yang mendudukkan Jokowi sebagai terdakwa atau kasus di PT UN pembuktian ijazah dikaitkan dengan apa? Dengan undang-undang administrasi pemerintahan atau di gugatan perbuatan melawan hukum di konteks pengadilan perdata. Jadi medan untuk pembuktian ijazah itu belum habis bro ya. Jangan khawatir, masih banyak. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjawab ya tantangan dalam tanda kutip pihak-pihak yang kemudian berspekulasi tingkat tinggi untuk menyerahkan leher Roy Suryo dan Dr. Tifa, padahal tujuan pengungkapan ijazah asli dan palsu itu mungkin tidak akan tercapai dalam sidang baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Tapi kalau seandainya harus berhadapan dengan Jokowi, why not? Kita juga siap. Saya kira bukan saja tim Dr. Tifa, tim Roy Suryo juga siap semua. Apalagi kalau dua-duanya kemudian all together bersatu untuk kemudian sama-sama memblender istilah Dr. Tifa Jokowi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.